Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Asdira dengan NIM C0D022014. Di sini saya akan mempresentasikan konsep aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Di sini ada aktiva tidak berwujud. Aktiva tak berwujud mempunyai karakteristik penting. Yang pertama, kurang memiliki eksintetif fisik, tidak seperti aktiva berwujud seperti properti, pabrik, dan pelatihan. Aktiva tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Aktiva seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi fisik, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai aktiva tak berwujud. Aktiva ini merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode per tahun. Investasi dalam aktiva ini biasanya diperbebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periode. Prinsip akuntansi dasar untuk aktiva tak berwujud. Pertama, pada akuisisi menerapkan prinsip biaya. Kedua, selama periode penggunaan penerapan prinsip penandingan. Ketiga, pada disposisi menerapkan prinsip pendapatan keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan sama dengan selisih antara pertimbangan yang diterima. Mencatat biaya pembelian aktiva tak berwujud sesuai dengan prinsip biaya. Aktiva tak berwujud harus dicatat pada saat diakuisisi dengan biaya ekuivalen kas saat ini. Biaya ini termasuk harga beli, biaya transfer, dan hukum, dan setiap pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan akuisisi. Biaya akuisisi merupakan biaya pasar saat ini dari semua penukar yang diserahkan atau dari aktiva yang diterima. Mana yang lebih dapat ditentukan. Amortisasi aktiva tak berwujud. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi umur aktiva tak berwujud. Pertama, ketentuan hukum, peraturan, atau kontraktual yang dapat membatasi umur manfaat maksimum. Kedua, ketentuan untuk pembaruan atau perpanjangan yang dapat mengubah batas umur masa manfaat aktiva tersebut. Ketiga, pengaruh keuangan pemerintah dan faktor ekonomis lainnya yang dapat mengurangi umur manfaat. Keempat, perkiraan umur pelayanan dari seorang atau kelompok pegawai. Kelima, tindakan yang diharapkan dilakukan pesaing dan pihak lainnya yang dapat membatasi keunggulan kompetitif yang sudah ada. Keenam, umur manfaat yang tidak terbatas dan masa manfaat yang tidak dapat diproyeksikan dengan layak. Ketujuh, apakah aktiva tak berwujud itu terdiri dari sebagai faktor individual dengan umur manfaat efektif yang bervariasi. Kewajiban jangka pendek yaitu hutang yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun.
atau 1 periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang memiliki 2 kriteria pokok, yaitu pertama, diharapkan dapat dibayar dari aset lancar yang ada atau dengan membuat kewajiban jangka pendek baru lainnya. Kedua, diperkirakan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus perusahaan mana yang lebih lama. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Pertama, utang dagang. Kedua, pajak penghasilan. Ketiga, pajak penjualan PPN pengeluaran. Keempat, utang wesel notes payable. Kelima, utang di dividen. Keenam, pendapatan diterima di muka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.